Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada sesi yang keempat ini masih dengan topik khusus dasar pemberian obat, yang kita fokus ke dalam jenis dan penggolongan obat, ya. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai tekniknya, ya, caranya, apa aja sih macamnya, ya, rumusnya. Nah, itu Anda harus pahami betul, ya, harus dipelajari karena itu prinsipnya, teknik dasarnya harus paham karena nanti di lapangan agar sudah terbiasa. Oke, langsung aja mengenai jenis dan golongan obat. Oke. Nah, ada beberapa jenis tanda yang terdapat dalam kemasan obat. Penandaan itu menunjukkan golongan obat yang terkait dengan berbagai ketentuan yang mengaturnya. Nah, golongan tersebut terdapat dalam Permenkes nomor 917 Menkes Per 10/1993 tentang wajib daftar obat, jadi seperti yang dilansir pada Permenkes tersebut. Nah, golongan di sini obat ada salah satunya ada golongan obat bebas. Biasanya dia berlogo lingkaran warna hitam di sisi luarnya, ya, kemudian di sisi dalamnya berwarna hijau. Nah, itu termasuk golongan obat bebas. Biasanya label-label obat yang memang sudah tersertifikasi dengan bagus dan baik dan benar, itu masing-masing sudah ada logonya. Oh, kalau ini golongan obat bebas dengan logo warna hijau yang di sampingnya lingkarannya warna hitam. Nah, di sini golongan obat bebas adalah obat yang tingkat keamanannya sudah terbukti tidak membahayakan. Jadi memang bisa dijual belikan di berbagai toko obat, apotek, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini obat ini diberikan tanda atau logo lingkaran hitam di luar, tadi sudah Ibu bilang, dan di dalamnya berwarna hijau. Biasanya obat apa sih ini? Biasanya ini tanpa resep. Biasanya Anda boleh beli di toko obat itu tanpa resep dokter. Beli saja langsung, nah nanti pasti akan diberikan. Contohnya misalkan paracetamol, antasida, banyak ya di toko-toko obat. Kemudian ada kalsium laktat dan sebagainya. Itu contoh kecilnya saja. Nah, kemudian dalam istilah ini obat bebas adalah obat over the counter atau OTC. Ya, paham ya? Sampai sini jadi harus dipahami. Oh, logonya warnanya hijau, berarti obat bebas boleh dijual belikan, ya, di berbagai toko obat tanpa resep. Intinya tanpa resep dokter. Oh, contoh kamu mau beli ini ya, oh pusing ya kepala saya atau panas badan saya, belilah paracetamol ke toko obat, ya, seperti itu. Tanpa resep dokter pasti akan diberikan. Kemudian selanjutnya golongan obat bebas terbatas. Nah, golongan obat bebas terbatas ini biasanya ada warna bloknya biru keungu-unguan gitu ya. Dengan lingkaran di sampingnya ada warnanya hitam. Apa sih golongan obat bebas terbatas? Jadi di sini obat keras yang dapat diberikan dalam jumlah yang terbatas. Dalam jumlah yang terbatas, baik dosis maupun jumlah unitnya, sediaannya. Ya, misal tablet diberikan dalam jumlah 4 tablet. Contoh di sini kita beli di apotek. Misalkan contoh obat
yang memang memberikan efek samping yang memang harus dengan pantauan beberapa nakes, atau mungkin tidak. Tapi ini memang obatnya obat keras gitu, tapi memang dijualnya unitnya itu terbatas. Jadi terkadang ada, terkadang tidak ada di toko. Gitu ya. Kemudian obat bebas yang jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Ini boleh dengan tanpa resep dokter, tapi hanya terbatas unitnya. Obat ini diberikan bersama dengan peringatan obat tertulis. Peringatan obat tertulis tersebut dituliskan dalam bentuk tulisan putih dengan latar belakang hitam yang berisi misalkan awas, obat keras, awas, jangan diminum. Nah, itu biasanya adalah memang ciri-ciri obat bebas terbatas. Ya, nah ini biasanya awas obat keras. Ya. Ada pemberitahuannya seperti ini. Baca aturan pakai. Jadi diharapkan customer sebelum menggunakan obat tersebut harus dibaca aturan pakainya karena di sini obat keras dengan sesuai dosis masing-masing usia tersebut. Ya, awas obat keras. Nah, hanya untuk dikumur, ya, jangan ditelan. Jadi memang anjurannya tidak boleh ditelan, hanya dikumur di bagian luar aja obat seperti obat topikal seperti itu. Hanya untuk bagian luar dari badan. Jadi jangan sampai masuk ke mulut dan sebagainya. Nah, ini ya. Hanya untuk dibakar. Kemudian tidak boleh ditelan sama obat wasir, jangan ditelan. Oke. Bisa kelihatan ya, kalau obat wasir pastinya obat yang memang masuk di dalam, biasanya di dalam dubur ya, fekal, anus. Nah, nggak mungkin lewat oral. Nah, itu harus diperhatikan pada peringatan-peringatan obat tersebut ya, yang berlabel itu tadi ya, obat keras terbatas. Kemudian ada golongan obat keras itu sendiri. Nah, kalau obat keras itu sendiri biasanya agak pasti dengan resep dokter ya. Jadi kalau tidak dengan resep dokter biasanya memang agak sulit kita dapatkan di toko-toko obat tanpa resep dokter. Nah, biasanya dengan logo ada hurufnya K dengan background merah dengan dikelilingi warna hitam. Ya, jadi obat keras itu apa? Obat yang termasuk dalam daftar obat yang hanya boleh disertakan oleh apoteker atau dokter. Ya, jadi apoteker hanya menyerahkan obat tersebut jika hanya berdasarkan permintaan atau resep dari dokter. Ya, dan dokter hanya menyerahkan obat tersebut jika obat tersebut diperoleh dari apotek. Jadi, kalau tanpa resep dokter, pasti apotek tersebut tidak boleh memberikan atau sebaliknya. Seperti itu ya. Kemudian, pengecualian diberlakukan menurut Permenkes beberapa kelompok obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter, misalkan obat untuk kontrasepsi oral berupa hormon. Oh, kalau itu iya, obat saluran cerna seperti papaverin atau diazepam, obat saluran nafas seperti aminofilin dan salbutamol, atau kelompok yang lainnya. Atau obat keras seperti psikotropika. Nah, ini mungkin sudah ada listnya ya. Mungkin ada berbagai yang memang boleh tanpa resep dokter. Tapi kalau psikotropika itu harus dengan resep dokter. Kalau hanya di salbutamol mungkin bisa ya, kontrasepsi oral mungkin bisa, tapi agak terbatas seperti itu ya, untuk kita temukan di toko-toko obat. Kemudian golongan obat narkotika. Nah, golongan obat narkotika di sini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau mungkin bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Mungkin bisa kehilangan rasa,
semangat, rangsang semangat, atau mungkin bisa halusinasi, atau mungkin mengurangi nyeri, atau bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini harus diperhatikan karena obat narkotika ini tidak dijual bebas ya, seperti ini, apalagi obat narkotika. Peredaran produk jadi obat narkotika dikemas dalam wadah kemasan diberi bulatan berwarna hitam mengelilingi palang merah dengan dasar putih. Ya, biasanya bulatan hitam mengelilingi palang merah itu tanda plus itu palang merah dengan dasarnya putih. Nah, beda sama yang obat narkotika yang sering kita lihat di televisi yang orang-orang pakai dengan sembarangan, itu pastinya penyalahgunaan obat. Itu harusnya dengan dosis yang memang untuk pasien-pasien yang memang merasakan gejala kecemasan yang berlebih, mungkin halusinasi, ya, itu biasanya kan harusnya seperti itu. Biasanya untuk digunakan pada pasien-pasien operasi, karena untuk post-op bisa untuk menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya, itu memang ada di kedokteran seperti itu ya, menghilangkan rasa atau untuk menurunkan kesadaran, karena pada saat mau dioperasi harus dengan penurunan kesadaran, tetapi tidak dengan dijual belikan bebas seperti itu. Pasti akan ada tuntutan hukum yang akan diperolehnya seperti itu. Jadi obat narkotika ini tidak dijual bebas ya, jadi makanya itu dilindungi oleh pemerintah dan terbatas dan harus dengan resep dokter seperti itu ya. Di sini obat narkotika bersifat adiksi dan penggunaannya diawasi dengan sangat ketat, sehingga obat golongan narkotika hanya dapat diperoleh di apotek dengan menggunakan resep dokter yang asli, bukan yang kopi. Jadi contohnya seperti morfin, heroin, koka, kodein, metadon, ya, dan sebagainya. Dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika biasa digunakan sebagai anestesi atau obat bius dan analgesik atau penghilang rasa sakit. Nah, biasanya seperti itu ya. Ya, biasanya pada saat mau akan dilakukan operasi, biasanya di ruang bedah sentral seperti itu. Itu dengan pengawasan yang ketat. Kemudian fakta yang mempengaruhi kerja obat di sini, kerja obat kan pasti akan berbeda ya. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang pertama, perbedaan karena genetiknya. Susunan genetiknya setiap orang akan berbeda. Mungkin ada yang alergi, seringkali ada yang alergi atau yang enggaknya. Variabel fisiologisnya, mungkin dari jenis kelaminnya, usia, status gizinya bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Kondisi lingkungan itu mungkin bisa dari stresornya, emosinya karena pengaruh hormon, suhu yang panas ataupun yang dingin, atau kondisi ruangan. Kemudian faktor psikologis, nah itu pasti akan mempengaruhi karena persepsinya sendiri atau dengan budaya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk materi penggolongan obat, jenis dan penggolongan obat ya. Untuk sesi yang terakhir adalah sesi yang ini, diharapkan mahasiswa dapat belajar lagi mandiri dengan lebih banyak membaca literatur mengenai obat farmakologis. Nah, nanti bisa kita sharing di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.